Halo saudara, balik lagi sama gue Denki Ready. Nah, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang ini motor, yaitu Supermoto Custom atau kalau orang sini sebutnya odong-odong ya. Duh, cek tacing kon iki. Jadi kalau orang sini nyebutnya odong-odong, Supermoto, atau kalau pakai ban tahu ya odong-odong trail. Nah, jadi sebenarnya motor udah jadi sejak lama ya, bukan jadi rapi, udah rapi sejak lama. Soalnya dulu pernah aku bikin videonya ini waktu ini motor awal-awal baru jadi itu, cuman kondisinya bener-bener belum rapi sama sekali ya. Jadi emang bengkel aku bikin ini motor nggak rekomen sih, kalau menurutku nggak rekomen sama sekali. Jadi udah bikinnya lama, terus jadinya juga nggak karu-karuan, nggak rapi sama sekali. Jadi habis jadi itu masih aku rapiin lagi, dan sekarang udah jadi. Sebenarnya udah jadi lama, cuman baru sekarang bisa bikin videonya. Oke, jadi langsung aja ya. Ini motor basicnya dari Honda New Mega Pro, atau kalau orang-orang biasa nyebutnya Mega Pro Monoshock. Jadi basicnya New Mega Pro, jadi dari rangka, kemudian mesin, swing arm itu dari New Mega Pro. Cuman awalnya ini aku belum pakai mesinnya New Mega Pro. Waktu awal-awal itu aku pakai mesinnya GL Pro atau GL Max gitu, aku lupa. Cuman karena mesinnya GL yang lama itu kan belum ada electric starternya, jadi waktu awal nyalain itu harus di sela-sela dulu ya. Selain ya hidupinnya sulit, juga lama-lama capek. Nah, akhirnya aku putusin buat cari mesin lagi, yaitu mesinnya New Mega Pro. Jadi ya bisa dibilang ini basicnya dari Honda New Mega Pro. Oke, kemudian mesin tadi ya New Mega Pro, kemudian rangkanya juga dari New Mega Pro, cuman bener-bener di custom ulang semuanya, dirubah semuanya. Paling yang tersisa cuman apanya ya, cuman ini sih bagian depan sama belakang dikit, belakang tengah sini subframe-nya benar-benar pendek ini, jadi dirubah. Kemudian engine mountingnya juga, kalau engine mounting kayak New Mega Pro kemudian Honda Tiger itu kan cuma sampai sini. Nah, sekarang ini benar-benar di custom ulang sampai ke bawah mesin, nyambung ke sini ya, kayak mesinnya motor trail atau supermoto pada umumnya gitulah, yang jelas di custom. Kemudian swing arm ini pakai orinya juga Mega Pro Monoshock. Terus kan ini profilnya swing arm New Mega Pro ini kan sebenarnya profil H ya, cuman ini di custom lagi. Nah, ini pakai semacam bushing ganjelan kayak gini biar jadi seperti profil swing arm A, karena ini rangkanya yang memeluk swing arm, bukan swing arm yang memeluk rangka kayak orinya Mega Pro. Jadi kayak gitu. Kemudian body set ini aku pakai body setnya CRF 150R ya, yang R bukan yang L kayak yang diproduksi HM. Jadi yang CRF 150R ini nggak masuk Indonesia secara resmi, jadi orang-orang kalau biasanya beli itu yang importir umum ya, atau impor sendiri kayak gitu. Cuman ini yang pasti imitasi ya body setnya. Ini aku beli murah sih, harganya body setnya ini sekitar 500 ribuan, murah banget. Kemudian oh iya, body setnya ini waktu di awal video itu kan awalnya masih warna putih ya. Nah, ini aku cat sekarang jadi warna hitam karena waktu itu gampang kotor, jadi kena tangan dikit gitu langsung kotor. Makanya ini aku cat warna hitam supaya lebih nggak terlihat kotor walaupun tetap aja motornya ya kotor kayak gitu. Kemudian ini headlamp depan ini pakai headlamp, ini nggak tahu ya sebenarnya ini punya motor apa gitu, atau memang bener-bener customan motor trail. Cuman waktu itu aku belinya di Bukalapak ya kalau nggak salah, sekarang udah hilang, mungkin udah habis stoknya. Ini aku dapatnya itu kalau nggak salah keywordnya itu atau kata kuncinya itu di search itu headlamp Supermoto Alien. Nah, itu keluar, ini harganya sekitar 300 ribuan waktu itu.
Jadi ini LED. Nah, LED ya di sini lampu utamanya. Terus ini ya semacam lampu senja atau bisa dijadiin lampu sen. Kalau ditanya terang atau enggak sih, enggak terlalu terang, cuman ya kelihatan jalan cuman enggak terlalu terang. Dan juga kalau dari jauh ini cukup silau. Terus spakbor depan masih ori, bawaannya body set. Kemudian suspensi depan upside down-nya ini pakai variasiannya KLX 150. Ini mereknya Drift. Cuman kalau aku boleh saran, kalian jangan deh beli suspensi yang murah kayak gini nih. Aku beli dapat gantiin punya pamanku. Yang jelas murah, cuman berapa sih aku lupa. Cuman sekitar 1 jutaan, benar-benar murah. Jadi pamanku beli terus nggak jadi pakai, akhirnya dijual ke aku. Dan ini nggak enak sama sekali suspensi depannya ini, makanya kalau aku boleh nyaranin jangan beli yang kayak gini. Mending beli yang nggak mahal dikit atau pakai ori teleskopik. Tele orinya KLX 150. Itu empuk, enak banget. Kemudian ini juga udah aku pasangin ini ya, handguard kayak gini. Kemudian spion lungsurannya dari CBR. Jadi awalnya aku pasang di CBR ini, kemudian aku pasang di Supermoto sini. Nah, kemudian buat kayak pemasangan headlamp, kemudian handguard, engine guard, cover engine kayak gitu, bisa kalian lihat di video-videoku yang sebelumnya. Karena aku juga bikin videonya. Kemudian mesinnya tadi pakai New Mega Pro, terus ini udah aku pasangin engine guard punyanya CR150L, nggak PNP ya yang engine guardnya ini, cuman di engine covernya ini sama pakai CR150L, cuman ini langsung PNP karena secara cover luar ya mesin CRF150L, kemudian mesin Honda CB Versa atau Honda Versa, kemudian Honda New Mega Pro monoshock itu semua sama. Jadi kalau kalian punya Honda Versa atau Honda New Mega Pro, kalian pasangin cover engine-nya punya CR150L ini PNP langsung pasang. Kemudian shock belakang, suspensi belakang. Nah, ini aku pakai suspensinya punya Ninja R kalau nggak salah, punya Ninja R. Ini empuk banget, enak sih buat harian. Cuman kalau buat boncengan ini terlalu empuk. Padahal ini udah disetel paling keras. Nggak tahu sih orinya Ninja R kayak gitu apa karena ini KW ya bukan ori, jadi terlalu empuk. Kalau buat boncengan pasti ambles sampai mentok. Cuman waktu itu pernah pakai orinya New Mega Pro monoshock ini, itu keras banget, nggak main sama sekali. Makanya waktu itu aku ganti pakai suspensinya Ninja R, cuman ini KW. Kemudian velg. Nah, velg karena ini Supermoto, jadi velgnya pakai ring 17 ya depan belakang. Dan karena supaya lebih hemat biaya. Sebenarnya bukan karena hemat biaya juga sih, tapi emang aku cenderung lebih suka pakai velg balok ya. Jadi ya selera sih, setiap orang beda-beda. Kalau aku pribadi lebih suka pakai velg balok atau velg racing. Terus ini juga orinya CBR ini. Jadi daripada nganggur ya udah aku pakai di Supermoto ini. Toh sama-sama ring 17-nya. Kayak gitu. Kemudian ban belakang masih pakai orinya CBR. Kemudian ban depannya ini terlalu gede ya sebenarnya. Ini pakai ukuran 120. Ini lungsurannya dari Triples. Jadi waktu itu ada nganggur, wis pakai aja daripada nggak pakai. Cuman ini sebenarnya terlalu gede sih, mau aku kecilin lagi. Ini 120, belakang 130. Kemudian stop lamp atau lampu belakang ini juga udah LED. Nah, ini pakai stop lamp sekaligus spakbor ini ya. Spakbor yang kayak kecil gini, ini pakai punyanya model KTM. Terus ini kalau dibuat di hujan-hujanan ini nggak nyiprat ke ridernya karena spakbor atau ya ini yang kecilnya ini lebih ke belakang dibandingin bannya. Jadi udah aku pernah sih. Udah aku pakai hujan-hujanan dan emang nggak nyiprat sampai ke ridernya. Kayak gitu. Kemudian knalpot pakai lagi-lagi lungsurannya
CBR 150 ini pakai Nobi atau Nob One ya. Terus kok nggak pakai kayak Norifomi, kemudian atau yang lainnya yang suaranya kalau Supermoto atau Trail kan biasanya yang brab-brab gitu kan ya. Terus terang aku nggak terlalu suka sih suaranya itu, karena kalau di putaran atas itu terlalu pecah suaranya. Di kuping itu nggak enak, makanya aku nggak suka. Ini aku pakai Nobi lebih adem ya kalau menurutku, soalnya kayak gini. Keluar asap. Jadi keluar asap bukan karena silindernya atau mesinnya yang bermasalah, cuman karburatornya kegedean. Ini karburator pakai merek Red It ya, PE28, jadi mesinnya standar tapi karburator pakai PE28, dan ini terlalu gede sih menurutku. Karena waktu itu di bengkel adanya ini, ya udah daripada nggak ada, akhirnya beli karburator ini. Harganya murah sih ini, 200-an kalau nggak salah. Terus karena terlalu boros, makanya itu tadi keluar asap warnanya biru pekat ya. Kemudian juga agak mubazir karena mesinnya masih standar. Emang secara tarikan itu lebih enak dibandingin karburator yang lebih kecil. Soalnya ini aku pernah pakai karburator punyanya GL kalau nggak salah. Itu nggak enak kalau menurutku karena terlalu biasa. Karena udah biasa pakai karburator ini ya. Kemudian pakai karburator kecil itu kurang nendang. Cuman konsekuensinya yaitu tadi, mesinnya boros, kemudian nggak bisa maksimal, lebih ke arah mubazir ya. Cuman menang di tarikan bawahnya doang, kemudian tarikan atasnya, bukan tarikan atas, putaran atasnya itu bisa dibilang kosong. Kemudian juga yang pasti boros. Ini boros banget. 1 liter mungkin cuma dapat sekitar 25 km. Jadi emang benar-benar boros. Kemudian yang uniknya lagi ini velg depannya, karena di CBR itu kan piringan cakramnya ada di sebelah kanan, sedangkan suspensi depannya ini atau ya Supermoto atau Trail pada umumnya itu kan biasanya kalipernya sebelah kiri. Nah makanya supaya bisa tetap kepasang, ini velgnya aku balik. Makanya ini depan sama belakang nggak sama palangnya, ngadep palangnya nggak sama. Nah beda. Kemudian kalipernya ini pakai punya Honda Beat atau Vario ya, Matic Honda lah, karena dia kan sebelah kiri. Jadi kayak gini ya, kayak ginilah bentuknya. Jadi waktu pertama kali jadi itu benar-benar masih nggak karu-karuan, nggak rapi sama sekali. Jadi kayak suspensi depannya ini bahkan antara ini yang kiri sama yang kanan kiri ini tingginya nggak sama. Kemudian baut komstirnya ini juga nggak dikasih, jadi ini aku pasang sendiri. Kemudian juga bodinya ini nggak simetris, jadi agak menceng kayak gitu. Kemudian kayak tata letaknya holdernya, kemudian kontaknya ini nggak dipikir. Jadi kontaknya ini waktu itu dia nancepinnya nggak kayak gini, tapi dia dipasangnya di sini. Aduh, nggak karu-karuan deh pokoknya, asal nempel. Nggak tahu karena orangnya yang idealisnya terlalu besar atau gimana, karena emang waktu itu garapannya orangnya itu sih emang bagus-bagus ya, maksudnya kayak part-partnya itu part kelas wahid yang bagus-bagus, keren-keren, yang branded. Sedangkan aku waktu itu pengen yang low budget, jadi ya pasangnya murah. Mungkin ya orangnya idealisnya terlalu tinggi, makanya kayak ngerjain yang ya murah-murah kayak gini jadi males. Udah bikinnya lama jadinya nggak karu-karuan, ya udahlah, jadi pembelajaran. Terus kalau ditanya soal biaya, kalau di total mungkin habisnya sekitar 6-7 jutaan lah. Aku nggak terlalu ngitung soalnya. Ya mungkin itu sih sedikit vlog gabut siang ini yang bisa aku jabarin dari ini motor Supermoto odong-odong.
Ya kurang lebihnya mohon maaf, moga-moga bermanfaat. Oke, NG ready. Dadah.